hak kebutuhan dasar manusia yang menjadi pokok utama. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita harus tahu, dan JKN ini termasuk asuransi yang sangat-sangat murah. Ya, Selamat pagi buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di Desa Sukajaya, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada pagi menjelang siang hari ini, hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, kembali saya memberikan informasi. Anggota Komisi 9 DPR RI Dr. Hajah Saniatul Latifah SEMM gandeng mitra BPJS Cabang Bungo gelar sosialisasi program jaminan kesehatan nasional atau JKN Kartu Indonesia Sehat atau KIS bersama dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Rimbo Ulu. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, hadir dalam sosialisasi program jaminan kesehatan nasional KIS bersama dengan Dr. Hajah Saniatul Latifah SEMM, anggota Komisi 9 DPR RI di Desa Sukajaya, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo hari ini adalah Ibu Dr. Hajah Saniatul Latifah SEMM, kemudian Kades Desa Sukamaju, Kades Desa Sukajaya, lalu dari Polsek Rimbo Ulu, dari Babinsa, Kades, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya menghadiri gelar sosialisasi program jaminan kesehatan nasional atau JKN KIS bersama dengan Komisi 9 DPR RI hari ini. Perlu kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa memang untuk BPJS ini sendiri sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, karena tentu dengan diansur dengan cara iuran dari kelas 1, 2, dan 3 dari 150.000 per bulan hingga 100.000 dan 35.000 untuk kelas 3, tentunya sangat membantu kita apabila suatu waktu kita ada dalam keadaan sakit di rumah sakit, baik itu dirawat dalam sakit besar maupun sakit ringan, dan ini semuanya bisa diatasi dan dibantu tentunya oleh BPJS yang ada di wilayah kita. Informasi juga yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, tentu terkait kegiatan ini sendiri, apresiasi buat BPJS Kabupaten Bungo yang membawahi beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, terutama di wilayah barat ini. Dan hari ini benar-benar luar biasa antusias daripada masyarakat yang hadir di acara gelar sosialisasi program jaminan kesehatan nasional atau JKN bersama dengan Dr. Hajah Saniatul Latifah SEMM, anggota Komisi 9 DPR RI di Desa Sukajaya, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Admin tentu mengucapkan selamat dan sukses untuk Desa Sukajaya yang hari ini kedatangan tamu penting, yakni anggota DPR RI Komisi 9 yang hari ini sempat hadir di Desa Sukajaya. Itu saja, selamat pagi, sukses selalu untuk negeri, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sosialisasi program jaminan kesehatan nasional dengan gotong royong semua Muhammad para lagi Sayyidina Muhammad, yang mana sama-sama kita minta syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Cabang BPJS beserta tim, selamat datang Pak. Yang terhormat Bapak Kapolsek Rimbo Ulu, Bapak Martin, selamat datang Pak di desa kami. Yang terhormat
Bapak Kepala Desa Sukamaju beserta Ibu, selamat datang. Dengan kedatangan Ibu di desa kami ini, mudah-mudahan jadi suatu manfaat bagi masyarakat Sukajaya, yang mana mungkin masih banyak Bu, masyarakat Sukajaya ini kurang pemahaman tentang BPJS. Ada mereka yang memegang kartu tapi tidak terdapat atau non-aktif. Ini banyak, termasuk di perangkat kami Bu. Perangkat kami ini ya alhamdulillah kurang lebih sekitar 6 bulan atau 7 bulan ini sudah non-aktif BPJS-nya. Jadi mohon nanti penjelasannya, kebetulan tim BPJS pun ada, mohon sampaikan. Dan yang kedua kalinya kami masyarakat Sukajaya mohon pada Ibu, kebetulan itu perwakilan dari kami di pusat, apabila ada program-program Bu, mohon benar untuk Sukajaya yang mekar ini Bu. Kalau untuk Sukamaju kan udah banyak Bu, tadi kan diminta lagi sama Kades Bu. Jadi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepala Bagian Pelayanan Mutu untuk peserta JKN Cabang Muara Bungo. Yang saya hormati Kepala BPJS Cabang Tebo, Bapak Erinaldi beserta jajarannya hadir. Yang saya hormati selaku Bapak Kamtibmas. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, Bapak Ibu hadirin selaku peserta sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang hadir pada pagi hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini dengan cuaca yang mendung, cuaca yang adem, apa hak dan kewajiban daripada peserta JKN ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, dengan penuh rahmat Allah yang begitu luar biasa, membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita hadirkan kepada baginda agung kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhir lahir nanti kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat. Saya haturkan terima kasih dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran, semangat dan antusias dari masyarakat desa Sukajaya, masyarakat desa yang merupakan desa pemekaran yang dimekarkan tanggal 9 Maret 2023. Ini bisa memahami dan mengerti apa saja program JKN yang digagas, yang diperuntukkan bagi masyarakat seluruh Indonesia oleh negara kita, pemerintah kita, bersama dengan wakil rakyat Bapak Ibu yang ada di Senayan. Yang kedua kalinya Bapak Ibu yang saya hormati, program yang kami laksanakan pada pagi hari ini merupakan program kemitraan antara Komisi 9 DPR RI bersama dengan BPJS Kesehatan. Tujuannya adalah supaya semakin banyak masyarakat kita yang paham dan mengerti apa sih yang menjadi tanggung jawab kita selaku peserta JKN. Hak dan kewajibannya apa saja. Jadi tidak hanya menuntut haknya saja, tetapi kewajibannya juga dipenuhi. Dan ini selaku tugas wakil rakyat sebagai tugas pengawasan, sudah sejauh mana anggaran yang kami setujui antara pemerintah dan DPR dilaksanakan oleh pemerintah. Apakah sudah sampai ke tengah-tengah masyarakat di dalam mensosialisasikan? Karena percuma jika masyarakat sudah dibiayai oleh negara, setiap bulan dibayarkan iurannya, namun masyarakat itu sendiri tidak tahu. Kan percuma nih Bapak Ibu nih. Hak kebutuhan dasar manusia yang menjadi pokok utama. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita harus tahu, dan JKN ini termasuk asuransi yang sangat-sangat murah,
ya dibandingkan dengan asuransi kesehatan yang lainnya. Jadi di JKN ini ada dua segmen, ya, ada dua segmen, di mana yang satunya adalah segmen PBI atau penerima bantuan iuran. Iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Dan ini masuk ke kelas 3 untuk PBI. Jadi setiap bulannya iuran dibayarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat kalau dia masuk ke PBI pusat, kemudian APBD provinsi jika dia masuk ke dalam bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, supaya semuanya tertolong. Dan PBI ini juga dikhususkan bagi masyarakat yang tidak selaku peserta JKN. Nah, untuk di Kabupaten Tebo sendiri itu masih di angka 78% untuk peserta JKN. Untuk peserta mandiri itu masih kecil ya Pak ya, masih 13%-an. Nah, selebihnya itu adalah peserta PBI yang dibiayai dari APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten. Nah, di antara Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah ada yang sudah tahu apakah dirinya termasuk penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya dibayarkan? Bisa memahami dan mengerti apa saja program JKN yang digagas, yang diperuntukkan bagi masyarakat seluruh Indonesia oleh negara kita, pemerintah kita, bersama dengan wakil rakyat Bapak Ibu yang ada di Senayan. Yang kedua kalinya Bapak Ibu yang saya hormati, program yang kami laksanakan pada pagi hari ini merupakan program kemitraan antara Komisi 9 DPR RI bersama dengan BPJS Kesehatan. Tujuannya adalah supaya semakin banyak masyarakat kita yang paham dan mengerti apa sih yang menjadi tanggung jawab kita selaku peserta JKN. Hak dan kewajibannya apa saja. Jadi tidak hanya menuntut haknya saja, tetapi kewajibannya juga dipenuhi. Dan ini selaku tugas wakil rakyat sebagai tugas pengawasan, sudah sejauh mana anggaran yang kami setujui antara pemerintah dan DPR dilaksanakan oleh pemerintah. Apakah sudah sampai ke tengah-tengah masyarakat di dalam mensosialisasikan? Karena percuma jika masyarakat sudah dibiayai oleh negara, setiap bulan dibayarkan iurannya, namun masyarakat itu sendiri tidak tahu. Kan percuma nih Bapak Ibu nih. Supaya semuanya tertolong. Dan PBI ini juga dikhususkan bagi masyarakat yang tidak selaku peserta JKN. Nah, untuk di Kabupaten Tebo sendiri itu masih di angka 78% untuk peserta JKN. Untuk peserta mandiri itu masih kecil ya Pak ya, masih 13%-an. Nah, selebihnya itu adalah peserta PBI yang dibiayai dari APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten. Nah, di antara Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah ada yang sudah tahu apakah dirinya termasuk penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya dibayarkan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Pernah ngecek nggak? Pernah? Angkat tangan yang sudah pernah ngecek. Kalau kartunya masih aktif, masih bisa digunakan dan termasuk di segmen PBI ataukah di segmen mandiri tadi. Salah satunya adalah Siap. kita install Wah, ini mobile pindah desa ya Bang ya? Iya, Oh iya, kita dapat sukses. informasi
informasi kami tentang BPJS Community program-program kita JKN dan upaya juga untuk mendekatkan pelayanan tentang kita dengan layanan masyarakat, kesehatan. menggunakan masyarakat udah Fasilitas perlu jauh-jauh kesehatan lagi, kita hadir di tengah masyarakat. sesuai Sukses ya, dengan Bang. yang Sukses, kita ya. tuju. Dirujuk ke suatu rumah sakit, kita tidak perlu ngantri kartu kita, kartu JKN yang sudah kita bayarkan tiap bulan, baik dibayar secara mandiri ataupun yang dibayarkan oleh pemerintah. Jadi kalau seandainya pada saat jadi sekarang tidak perlu lagi kartu fisiknya, kita bisa melalui JKN Mobile tadi. Jadi kartunya bisa kita perlihatkan dengan hanya memasukkan nomor induk KTP. Peserta BPJS Kesehatan Cabang Marobungo, kepada Bapak Purwanto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas enggak, dibilang mendung enggak, cuacanya memang benar-benar bersahabat. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Saniatul Latifah SEMM selaku anggota DPR RI Komisi 9. Kemudian yang saya hormati Kak Jaya beserta jajaran. Kemudian yang saya hormati Bapak Kapolsek dari Ribu Ulu Pak ya, yang mewakili Pak. Terima kasih. Izin Bu saya di sebelah. Sehat kan Bapak Ibu? Kalau sehat suaranya masa pelan Pak? Sehat Pak ya? Sekali lagi Pak ya? Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Memang cuacanya mendung tapi kita harus tetap semangat ya Pak. Kita doa bersama-sama agar sampai dengan acara selesai cuacanya tetap bersahabat dengan kita. Amin. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah, di sini aduh nggak kelihatan ya Pak. Kelihatan nggak Pak? Jelas. Bagus, oleh Bapak Ibu sekalian. Tuh kan kesempatan ini jarang-jarang ada Pak ya. Pasti kan Bapak Ibu selama ini nganggap ya wis lah bis wae. Yang penting orang bayar gratis. Ini yang tengah kan komandan. Siapa? Nah, biasa yang sebelah kanan pro. Untuk biaya perobatan, tapi yang bayar sendiri itu walaupun dia tidak sakit dia tetap bayar Pak Bu ya. Itu adalah untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang musibah, yang sedang sakit, yang ada lagi dirawat di rumah sakit. Kemudian satu lagi compliant atau kepatuhan. Nah, patuhnya kenapa? Nah, karena kita sudah menjadi peserta JKN, otomatis kita sudah patuh terhadap undang-undang SJSN. Kita patuh membayar pajak kendaraan bermotor, pajak tahunan, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini yang perbedaan tadi ya Bapak Ibu. Udah tahu kan? Nah, ini ada juga nih di pemahaman, di kuesioner pemahaman di sini ada. Nah, Bapak bisa baca. Jadi beda JKN dan BPJS Kesehatan, karena BPJS Kesehatan APBN itu sebanyak 144 juta jiwa penduduk yang ditanggung oleh negara. Dari berapa? Dari penduduk Indonesia di sini nanti nggak apa-apa bisa ditanyakan dan disampaikan. Nah, itu salah satu hak peserta JKN KIS. Kita lanjut. Nah, ini kewajibannya. Nah, setelah ada hak pasti ada kewajiban. Yang belum, ada saudara atau ada family tetangga kita gitu ya yang belum jadi lebih kecil. Jadi kalau memang ada ini ya, misalnya anaknya ada di perusahaan tertentu kerja gitu kan udah setahun lebih, nah itu belum dimasukkan juga dalam program JKN, segera lapor karena BPJS sudah ada komitmen dengan kejaksaannya Bapak Ibu sama pengawas tenaga kerja juga di Pemda. Kita turun melalaikan kewajibannya seperti itu. Oke Bapak Ibu ya, kita lanjut. Nah, ini peserta program JKN KIS ada dua kategori besar. Yang pertama non PBI, itu yang kayak bapak ini ASN,
bapak ibu yang mandiri ya, kemudian ada bapak-bapak TNI Polri, itu masuk ke dalam non PBI. Kemudian peserta yang PBI yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah atau kabupaten, itu namanya penerima bantuan iuran atau PBI. Ini yang kelompok gratis, adanya di kelas 3. Jadi kalau misalnya ada orang PBI ini, dia dirawat di rumah sakit, aduh kelas 3 ya, kurang nyaman gitu kan, nggak bisa ngambil rujukan lagi, itu enggak, itu satu rujukan berlaku bisa sampai berapa, itu malaria atau apa gitu ya, itu rujukannya nggak bisa dipakai karena kan udah beda diagnosa seperti itu nih rujukan. Pertanyaan dari Bapak Ibu, apabila ada yang ingin tanyakan silakan tunjukkan tangan, sebutkan mana dan dari desa mana, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Baik, saya persilakan untuk satu orang penanya untuk tunjuk tangan, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada materi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwan dari Desa Sukanaju. Ini yang disampaikan tadi tentu mau berobat, ternyata pada bulan-bulan yang sudah lewat. Sudah, pertanyaan sangat bagus sekali. Mohon izin dari Bapak Purwanto, silakan Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, mohon izin dilanjutkan dengan foto bersama, monggo Pak Kades. Izin memandu 1, 2, 3. Sudah? Iya, mohon izin Bapak Ibu semuanya. BPJS melayani. Iya, Bapak Ibu mohon dilihat dari yang depan tangannya semuanya. Iya. Foto dulu. Izin memandu 1, 2, 3. Baik, kita mulai videonya ya Bapak Ibu. Izin memandu 1, 2, 3. Salam BPJS Kesehatan. Dengan gotong-royong semua tertawa. Baik, yang di belakang suaranya saya minta yang keras ya. Baik, kita ulangi. Izin memandu, salam BPJS Kesehatan. Dengan gotong-royong